Ibu ketahui tentang asal usul lego-lego? Untuk tarian lego-lego ini pada umumnya mulai di Alor, Alor Selatan, Alor Timur, Alor Barat Daya, Pura, Antar, semua punya lego-lego. Tapi lego-lego ini juga dari suku besar yang ada di Alor, suku Abui, dan tarian lego-lego ini sering dipakai di dalam perayaan-perayaan khusus, acara-acara adat, acara-acara syukuran, tarian ini dipakai. Tarian ini adalah bentuk kebersamaan dan juga kerjasama di dalam mensyukuri berkat Tuhan, dan tarian ini adalah salah satu kebanggaan orang Alor. Jadi di mana orang Alor berkumpul harus ada tarian lego-lego ini sebagai bentuk kebersamaan. Jadi tarian lego-lego itu sendiri punya arti bergandengan tangan. Bisakah Ibu berbagi cerita atau mitos tentang bagaimana tarian dimulai? Nah, ini masing-masing daerah itu punya cerita beda-beda ya. Tapi yang pada umumnya yang kita ketahui bersama secara umum tarian lego-lego ini ada kisah khusus, ada di mana yang ada seorang putri yang dia kepala suku, putri dan kepala suku itu tersesat di hutan dan tidak tahu jalan pulang ke rumah. Nah, dalam kesedihannya itu dia menyanyikan satu lagu. Dan di situ terdengar oleh orang kampung, terdengar oleh orang kampung. Nah, kemudian orang kampung itu mengikuti suara. Dari mengikuti suara ini akhirnya mereka menemukan si putri ini. Nah, sebagai bentuk rasa syukur karena mereka sudah menemukan putri ini, mereka melakukan tarian bersama-sama, yaitu dengan bergandengan tangan, yaitu yang kita sebut dengan tarian lego-lego. Ada juga sebagai dalam mitos orang Alor ini, tarian lego-lego ini dari zaman nenek moyang itu sebagai ritual rasa syukur dalam menanam hasil panen yang baik. Nah, ini tarian ini juga dipakai saat panen bersama. Tarian ini dipakai untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, dan juga sebagai salah satu penting itu sebagai kebersamaan, kerjasama untuk mensyukur berkat Tuhan yang sudah diberikan dan hasil panen yang baik. Apa arti kata lego-lego dalam bahasa Ibu? Nah, tadi saya sudah kasih tahu lego-lego itu bergandengan tangan bersama. Jadi kalau tarian lego-lego kalau menari kalau tidak bergandengan tangan belum bisa dikatakan lego-lego, karena dasar kata lego-lego itu bergandengan tangan. Jadi menari sambil bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, tentang makna dan juga fungsi dari kata lego-lego. Nah, kalau misalnya kita tahu kira-kira makna tarian lego-lego ini dalam komunitas Ibu sebagai bagian dari masyarakat Alor itu seperti apa? Jadi kita lihat dari tarian Alor lego-lego ini, dia punya formasi tarian itu polanya lingkaran, yang sesuai dengan pertanyaan apa makna tarian dari lego-lego ini. Yang pertama itu kebersamaan. Kenapa kebersamaan? Karena ada lingkaran yang tidak terputus. Yang berikut lagi ada persatuan, ada gandengan tangan yang kuat, dan yang berikut juga kebersamaan dalam ketahanan bersama. Karena di dalam menari lego-lego itu ada pegang tangan, ada hentakan kaki. Nah, itu makna dari tarian lego-lego ini. Jadi ada kebersamaan, ada persatuan, dan juga ada keberanian dan ketahanan. Karena apa? Dengan hentakan kaki harus kuat dan bersama-sama. Ya, karena tadi sudah disinggung sebelumnya, mengapa tarian ini tuh penting untuk memperkuat persatuan di area atau di desa. Nah, tadi dikatakan dia mempererat persatuan dan kesatuan dan juga kebersamaan, karena di dalam tarian ini ada semangat gotong royong. Dengan tarian ini juga dia memperkenalkan dan juga melestarikan budaya lokal, yaitu tarian lego-lego ini. Dan juga dengan tarian lego-lego ini, orang yang tidak tahu pada saat perayaan besar seperti panen, ada acara-acara adat,
ada banyak orang yang hadir. Nah, dengan ini menarik orang lain juga ingin untuk hadir untuk bisa melakukan tarian ini. Jadi bisa menarik wisatawan lokal, bisa juga menarik wisatawan dari luar, dan juga tarian ini juga mengekspresikan nilai-nilai hidup. Nah, nilai-nilai hidup yang bagaimana kebersamaan, kerjasama. Nah, ini nilai-nilai hidup yang mau dibagikan juga di dalam tarian kebersamaan, penerimaan satu dengan yang lain, ya. Dan juga dengan mengenai Lego ini memperkuat identitas bahwa ini adalah orang Alor tarian. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa pada dulu-dulunya tarian Lego ini kan dipakai untuk mengucap syukur begitu atas hasil panen dan lain sebagainya. Tapi ini menanyakan secara lebih luas, kira-kira dalam acara atau upacara apa saja yang tarian ini biasa dilakukan seperti itu? Upacara banyak ya kalau untuk tarian Lego. Jadi yang pertama itu diadakan ritual keagamaan. Ritual keagamaan, ada orang mati, dan juga kalau orang mati sih jarang, tapi kalau panen. Dan yang berikut itu acara pernikahan, ada juga acara-acara terima tamu dari daerah yang lain atau dari tempat yang lain. Menerima orang Alor, tidak menerima orang lain itu ditandai dengan Lego ini, karena dalam Lego ini kan kebersamaan yang paling diutamakan di tarian Lego ini. Jadi acara-acara ritual adat, pernikahan, penerimaan tamu, dan juga yang berikut itu adalah mensyukuri berkat Tuhan. Ya, dalam panen yang baik itu juga dilakukan dengan tarian Lego ini. Pertanyaan berikut, bagaimana tarian Lego dilakukan? Bisakah Ibu menjelaskan gerakannya? Kalau formasi tarian Lego itu formasi bulat, lingkaran. Nah, yang pertama ada berpegang tangan. Nah, ini melingkar dan saling berpegang tangan antara satu dengan yang lain. Ini dia melambangkan persatuan dan kesatuan dari orang Alor. Yang berikut gerakan kaki berirama. Jadi ada hentakan kaki yang dilakukan angkat dan turun bersama, maju dan mundur bersama. Jadi yang berikut itu gerakan kaki yang berirama. Juga ada ayunan badan, kaki maju, badan juga maju. Jadi bukan kaki maju, badan kaku, tidak. Jadi kaki maju, badan juga maju mengikuti alunan daripada kaki. Yang berikut juga ada putaran. Jadi dia berjalan bukan tetap di tempat, tetapi dia berjalan itu berputar. Jadi kaki maju, mundur, kiri atau kanan. Jadi dia berputar. Yang berikut lagi, sambil berputar itu mereka bernyanyi bersama. Ada pemimpin, dia yang mengangkat pantun dan orang akan mengikuti. Nah, itu tidak diajarkan, tetapi itu sudah sudah natural di dalam diri orang Alor. Jadi ada pemimpin, dia mengangkat pantun, dan juga ada pemain musik. Jadi saat pemimpin mengangkat pantun, orang akan bernyanyi bersama untuk membalas pantun dari si pemimpin itu. Ini pertanyaan berikut, alat musik atau apa yang biasa dilakukan selama pertunjukan? Jadi kalau alat musik itu ada gong dan juga ada tambur. Kalau gong itu dari bahan tembaga, kalau tambur itu dari badannya itu dari kayu, dikasih lubang tengah, baru ditaruh kulit, bisa kulit sapi, nah kulit kambing. Nah setelah itu baru alat pukulnya itu dari kayu. Pertanyaan berikut, siapa yang memimpin tarian dan apa perannya? Nah, kalau pemimpin tarian itu pada umumnya itu laki-laki. Di setiap tempat itu berbeda dia punya nama, tapi ada juga yang disebut balero. Nah, orang ini dia harus punya kemampuan untuk menyanyikan syair. Dan ini tidak semua orang bisa punya kemampuan untuk menyanyikan syair. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa membawakan syair dan syair. Dan dia juga punya olah vokal yang baik, karena ada tone yang tinggi, ada juga yang rendah, dan bagaimana dia menyampaikan syair itu bahasa
Abui beda, orang Pantar beda, orang Pura itu beda dari bahasa, orang Moro itu beda dari punya bahasa, orang Kamola itu beda dari punya bahasa. Nah itu bahasa-bahasa Allah yang halus yang dinyanyikan oleh pemimpin, dan semua orang yang menari itu ada saat-saat tertentu membalas itu pemimpin. Jadi orang yang ahli yang punya kemampuan khusus dalam menyampaikan syair dan juga punya kemampuan bernyanyi yang baik. Nah di dalam menari ini kan pemimpin ini punya tanggung jawab untuk menjaga kekompakan. Dan yang berikut juga dia juga menjaga semangat orang saat menari itu. Semangat itu dia yang kontrol, ada di mana dia harus naik, ada di mana dia harus turun, itu dikontrol oleh pemimpin tarian ini. Berarti tergantung dia harus bisa kuat, kalau tidak berarti semangatnya bisa jatuh dulu. Jadi apa yang lego-lego ini pemimpin sangat berpengaruh. Nah, lalu kami juga sempat melakukannya kajian pustaka dan kami lihat bahwa di setiap daerah itu ada punya variasinya. Apakah betul di setiap daerah kayak Abui beda kah, Kabola beda kah? Seperti itu? Memang masing-masing punya perbedaan, masing-masing punya perbedaan bahasa saja ya. Bahasa orang Alor itu kan banyak. Di dalam menyanyikan syair itu sudah beda. Ya, karena kita tahu orang Alor itu banyak bahasa, orang Alor banyak bahasa, sehingga menyanyikan syair itu juga sudah beda. Gerakan kaki juga ada beda. Tetapi secara khusus saya belum tahu. Memang kalau secara bahasa itu sudah pasti dia beda. Tetapi ya perbedaan itu yang membuat ciri khas dari Alor Kabolan bagaimana, Abui bagaimana, Pura bagaimana, Pantar bagaimana. Jadi masing-masing punya ciri khas. Bahasa yang paling utama. Ada juga dia punya kain adat, nah itu juga. Beda-beda. Tapi tidak terlalu mencolok. tidak terlalu mencolok gitu. Yang penting lego-lego formasi dan lainnya sampai kebanyakan bahasanya saja. Apakah generasi muda di desa ibu masih menampilkan atau belajar tarian ini? Nah kalau untuk generasi muda kalau bicara hari ini, kalau menampilkan masih menampilkan, melestarikan masih, tetapi itu dengan versi anak muda sekarang. Kalau yang asli sekali, orang bilang asli banget, asli bangetnya itu kan harus ada pemimpin yang menyanyikan syair. Tidak semua anak zaman sekarang bisa menyanyikan syair-syair adat ini yang mulai tergerus. Jadi pada yang lego-lego versi anak muda itu ada, tapi yang versi yang asli sekali sudah tergerus karena itu pemimpinnya itu pemimpin yang mengangkat syair yang tadi dia harus menjaga ritme, dia harus menjaga kebersamaan, dia harus menjaga semangat. Itu ada di orang tertentu. Jadi juga pengaruh budaya zaman sekarang. Jadi juga ada urbanisasi, perpindahan dari kota datang ke desa. Nah itu jadi pengaruh itu artinya anak-anak mulai tergerus dengan keadaan kota. Dia itu perlahan-lahan bukan hilang bukan hilang sih, dia terdiam bisa begitu, tidak dilakukan dengan baik. Kalaupun dilakukan tapi dia sudah agak beda. Nah, sekarang kan kita lihat bahwa lego-lego itu orang mulai pakai keyboard dan segala macam, tidak pakai gongai, tidak pakai tambur lagi. Apakah ada perubahan dalam cara tarian ini dilakukan hari ini dibandingkan masa lalu? Banyak sih kalau dia punya perbedaan dalam musik tidak lagi ada sebagian yang sudah menggunakan alat musik modern. Nah yang berikut lagi pakaian. Orang kalau masuk dalam menari lego-lego itu harus mengenakan pakaian adat yang lengkap. Ada dia kayak sarung kalau laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, tapi sekarang orang tidak lagi menggunakan itu. Kira-kira kalau misalnya ibu lihat sendiri, kira-kira apa saja yang dilakukan untuk melestarikan tarian ini bagi generasi yang akan datang?
Kalau yang saya lihat ya, orang Alor harus tahu bahwa ini dia punya budaya, harus tahunya bagaimana, harus tahunya itu harus kasih ada pelatihan, pelajaran bagi anak-anak generasi berikut bahwa ini adalah budaya Alor. Jadi pendidikan dini tentang budaya Alor khususnya antara Lego-Lego ini juga penting. Jadi bukan mereka belajar dari luar, tapi belajar dari orang Alor sendiri. Yang berikut juga, kalau bisa kita buat dia punya budaya yang berwujud dalam bentuk digital. Jadi orang penari yang aslinya, yang Lego-Lego asli itu harus disimpan, didokumentasi dengan baik dalam bentuk digital, supaya generasi berikut itu kalau mau menari, oh ini yang aslinya itu yang begini, kalau yang ini yang modern itu yang begini. Jadi mereka ada perbedaan begitu. Jadi dokumentasi ini juga penting. Dan yang berikut juga ada pertunjukan-pertunjukan festival tentang budaya Lego-Lego, menari Lego-Lego ini yang asli, bukan yang modern. Jadi supaya yang anak remaja itu dia mulai bisa menjadi pemimpin tarian Lego-Lego itu dengan baik. Jadi dia bisa belajar syair. Dan yang juga berikut, adaptasi boleh, inovasi dan adaptasi boleh, tapi jangan meninggalkan akar budaya. Jadi yang asli tetap ada. Kalau perubahan pun jangan meninggalkan yang asli. Nah, itu berkaitan lagi nih sama pertanyaan terakhirnya. Kita tadi sudah disinggung bahwa jangan meninggalkan akar budayanya. Nah, kira-kira bagaimana supaya walaupun ini kita buat untuk anak muda belajar, bagaimana cara kita untuk kayak membuat tari tradisional ini lebih menarik di hadapan generasi muda tanpa kita menghilangkan maknanya atau akar budayanya. Sekarang ini kan dunia digital hebat ya. Jadi harus ada musik yang lebih menarik. Mungkin orang muda karena saking tradisional sekali, tapi zaman kan berbeda, penikmat itu juga berbeda. Jadi anak-anak zaman supaya bagaimana supaya pada Lego-Lego ini tetap dinikmati dengan baik tanpa menggunakan alat budaya musik. Nah, kan musik ini dengan sendirinya menggerakkan orang untuk melakukan satu gerakan. Jadi musik itu juga harus dinamis. Bukan berarti yang kemarin tidak dinamis, itu juga tak dinamis. Nah, jadi dulu orang pakai tambur dan gong. Sekarang kalau orang pakai keyboard, pakai gitar, dengan bikin dia punya musik yang tidak meninggalkan bunyi gong dan juga bunyi tambur itu dengan menggunakan alat musik yang modern. Dan juga kalau dulu kita pakai tenunan, kali sekarang pakaiannya yang fleksibel, yang kekinian tapi tidak meninggalkan akar budaya. Dan juga gerakan itu yang tetap statis, maju mundur dari kiri kanan, atau mungkin ada gerakan-gerakan yang lain. Jadi tidak meninggalkan lama. Nah juga kita lihat dia punya tampilan. Jadi dulu tari Lego-Lego itu untuk upacara penyambutan tamu, dan juga jadi tari Lego-Lego itu juga harus dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh, tari Lego-Lego ini bukan sekedar menari, tetapi di sini ada kebersamaan, di sini ada kerjasama, di sini ada ikatan persaudaraan. Nah, ini dia punya nilai hidupnya, ini yang juga harus disampaikan. Terima kasih banyak ya karena sudah menjawabnya ini. Dan bagi penonton semua, ini list pertanyaan sudah habis, kita sudah selesaikan interviewnya. Tapi kalau misalnya ibu ada sedikit kata-kata untuk penonton, mungkin boleh disampaikan. Jadi ada Lego-Lego ini jati diri orang Alor. Jadi siapa lagi yang akan mengembangkan dan mencintai karya Lego-Lego ini kalau bukan kita. Jadi dengan interview ini saya berharap karya Lego-Lego tetap menjadi jati diri walaupun perubahan zaman walaupun perubahan zaman berubah, tetapi tidak meninggalkan ciri khas dari karya Lego-Lego itu, yaitu kebersamaan, penerimaan dan kerjasama.
Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Safira yang telah mengikuti interview pada malam hari ini. Dari kelompok kami, saya Menaken, Saya Ibu. dan juga saya mewakili teman saya Cahyadi yang menjadi kakak sini. Kami pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Ibu Safira.